Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas cara menghitung DER. DER, Debt to Equity Ratio, atau rasio hutang, adalah salah satu komponen dalam keuangan internal perusahaan yang penting. Dikatakan penting karena DER rasio ini dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat keadaan keuangan perusahaan. Perusahaan yang sehat tidak hanya dilihat dari hasil penjualannya maupun SDM-nya saja, tetapi juga dari keuangan perusahaannya. Nah, salah satunya adalah DER. DER adalah rasio hutang modal atau rasio hutang terhadap ekuitas. Bila dalam arti yang lebih luas, maka DER adalah rasio keuangan utama yang digunakan untuk menilai posisi keuangan sebuah perusahaan. Nilai rasio ini bisa dijadikan acuan untuk menilai kesehatan keuangan. Bila rasio meningkat, berarti pembiayaan perusahaan diperoleh dari kreditur, bukan dari sumber keuangan perusahaan sendiri. Nah, hal ini bisa menjadi peringatan bagi pemilik dan manajemen atas perusahaan. Jumlah hutang dan ekuitas yang masuk dalam komponen untuk menghitung DER digunakan sebagai acuan agar operasional tetap berada pada jumlah yang proporsional. DER juga disebut sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Istilah leverage digunakan untuk menilai rasio yang digunakan untuk mengukur nilai investasi yang masuk pada perusahaan tersebut. Fungsi DER antara lain adalah: yang pertama, untuk melihat jumlah atau kuantitas penggunaan hutang perusahaan. Lalu yang kedua, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang dimiliki. Hal inilah yang dijadikan investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, dijadikan sebagai acuan struktur modal perusahaan. Rumus DER adalah total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Dari sekian banyak rasio dalam analisis fundamental, DER juga menjadi poin penting dalam hal valuasi. Walaupun PBV dan PER menjadi rujukan, namun ketika DER sebuah emiten bersumber dari valuta asing, maka korelasi antara pergerakan rupiah dan harga saham emiten tersebut sangat kuat. Dalam menghitung DER hanya membutuhkan dua komponen pada laporan keuangan, yaitu total hutang atau total liabilitas dan total modal atau total ekuitas. Liabilitas atau hutang merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Liabilitas ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan waktu pelunasannya, yakni kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar, dan kewajiban lain-lain. Sedangkan total modal atau ekuitas diartikan sebagai hak milik terhadap aset atau aktiva perusahaan, termasuk kekayaan bersih. Komponen ini terdiri dari setoran pemilik perusahaan dan sisa laba. Jadi ekuitas terdiri dari setoran pemilik perusahaan dan juga sisa laba yang ditahan atau return earning. Sekarang kita coba untuk menghitung DER dari perusahaan ICBP. Berikut adalah histori data yang diambil dari website ICBP.
Untuk total liabilitas menggunakan angka jumlah liabilitas. Untuk total ekuitas menggunakan angka ekuitas ke entitas induk. Jumlah liabilitas per tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar 13.319.317. Sedangkan jumlah entitas yang diatribusikan pada pemilik entitas induk adalah sebesar 27.296.733. Dari data tadi, maka kita bisa membuat tabel seperti ini. Jumlah liabilitas 13.319.317 dan jumlah ekuitas yang diatribusikan pada pemilik entitas induk sebesar 27.296.733. Sedangkan rumus DER adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Berarti 13.319.317 dibagi 27.296.733. Setelah dihitung pada angka tersebut per 31 Maret 2020, maka DER ICBP adalah sebesar 49%. Jadi, gampangnya DER adalah perbandingan antara hutang dengan modal perusahaan. DER yang semakin besar menjelaskan bahwa komposisi hutang semakin besar dibanding dengan modalnya. Begitu juga sebaliknya. Jika DER kurang dari 100%, maka hutang perusahaan kurang dari modal. Dan jika DER lebih besar dari 100%, maka hutang perusahaan lebih besar dari modal. Contohnya nih, bila kita diprospek oleh teman kita untuk berinvestasi pada bisnis mie ayam, maka bisnis mie ayam ini mempunyai modal yang sama, yaitu sebesar 10 juta. Tetapi, selain memiliki modal bisnis mie ayam, Y mempunyai hutang sebesar 11 juta. Dan bisnis mie ayam Z memiliki hutang sebesar 2 juta. Sehingga rasio DER bisnis mie ayam Y adalah sebesar 110%. Sedangkan bisnis mie ayam Z DER-nya sebesar 20%. Nah, dengan dua pilihan tersebut, bisnis mie ayam mana yang akan dipilih? Teman-teman tentu pasti akan memilih bisnis mie ayam Z. Alasannya kenapa? Karena dengan modal yang sama, bisnis mie ayam Z memiliki hutang yang lebih kecil atau memiliki DER sebesar 20%. Lantas, DER yang bagus itu berapa persen sih? Nah, untuk mengetahui hal itu, maka teman-teman harus memahami dahulu dua hal ini. Yang pertama adalah DER yang besar memudahkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, tapi di sisi lain bisa berpotensi gagal bayar hutang yang nanti akan berujung pada kebangkrutan. Lalu, DER yang kecil bisa jadi akan membuat ekspansi bisnis perusahaan menjadi tidak optimal, tapi di sisi lain akan mengamankan perusahaan dari potensi gagal bayar hutang. Nah, jadi DER yang optimal itu adalah kurang dari 80% dari nilai ekuitasnya, sehingga memungkinkan bisnis bisa berkembang dan di sisi lain resiko menjadi berkurang. Berikut ini adalah cara mudah untuk membaca rasio DER agar kita bisa mengetahui apakah angka tersebut termasuk bagus atau jelek bagi perusahaan. Dan kita sebagai investor atau trader jadi bisa tahu, sehingga kita bisa menentukan sikap kita seperti apa untuk selanjutnya. Nah, yang pertama adalah bila nilai DER di bawah atau sama dengan 100% atau 1, maka
kondisi perusahaan tersebut adalah sehat. Hal ini dikarenakan bila perusahaan mengalami gagal bayar, maka ekuitas perusahaan masih mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dan kita sebagai investor masih memiliki peluang untuk mendapatkan hasil penjualan ekuitas tersebut karena ada sisa dari hasil pembayaran hutang. Ingatlah, investor memiliki peluang terakhir dalam meraih haknya setelah pemberi hutang dan pemilik saham preferen. Nah, yang kedua, bila nilai DER di atas 100% atau 1, maka kondisi perusahaan tersebut masuk ke kategori lampu kuning atau hati-hati. Maka sebaiknya cek lebih dalam lagi pada laporan keuangan, apakah sumber hutangnya berasal dari utang bank atau obligasi, atau justru berasal dari utang usaha. Bila utang perusahaan berasal dari hutang bank atau obligasi, maka kondisi perusahaan masuk dalam kategori hati-hati. Akan tetapi, bila mayoritas utangnya berasal dari utang usaha, maka kondisi perusahaan tersebut masih baik-baik saja. Yang ketiga, bila nilai DER di atas 200% atau 2, maka kondisi perusahaan tersebut sudah beresiko tinggi. Jenis ini ada banyak sekali di bursa saham Indonesia, terutama saham-saham gocap atau gorengan. Bahkan ada juga dari saham-saham blue chip. Maka saham-saham jenis ini rawan sekali dengan risiko. Salah satunya adalah dengan adanya sentimen kenaikan suku bunga bank dan pergerakan nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika. Untuk itu, hindari perusahaan yang mempunyai rasio DER di atas 200%, karena mereka sangat rawan dengan berbagai resiko. Dan yang keempat, DER tidak cocok digunakan untuk menghitung atau mengukur kondisi perusahaan perbankan. Karena tabungan nasabah atau masyarakat dimasukkan dalam pos kredit atau utang, sehingga semakin tinggi dana pihak ketiga atau tabungan masyarakat, maka semakin tinggi pula DER saham perbankan tersebut. Maka dari itu, tidaklah heran jika DER perbankan di atas 6 kali atau 600%, bahkan ada yang sampai 10 kali dari total ekuitasnya. Sehingga sangat tidak disarankan jika melakukan analisa utang pada perbankan menggunakan rasio DER. Akan tetapi, menggunakan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio atau LDR, Loan to Deposit Ratio. Demikianlah pembahasan mengenai cara menghitung DER di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan like, dan bila tidak suka, silakan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.